What's up bro, selamat siang, masih bersama Dinda Kemas. Masih seperti biasa, hari ini kita masih di bengkel. Kegiatannya masih oprek-oprek mesin. Hari ini kita mereview Honda CB150R. Honda CBR ini, kata bapaknya begini, Mas, tiba-tiba datang, Mas, motorku oli ini entek mas, oli sekoknya mas, jadi oli sekok entek pak, masuk pak, iya mas, sampean coba delok jadi. Oke, kata bapaknya olinya sok depan ini katanya habis gitu kan. Tiba-tiba ya udah pak, kita cek dulu ya, masa oli sok bisa habis pak? Iya mas, nek digo mlaku goyang-goyang jadi. Nah gitu, kata bapaknya seperti itu, katanya olinya habis gitu kan. Makanya kita curiga dan juga kita lihat dulu, kita analisa dulu gitu kan. Kita cek dulu, wong katanya bapak itu olinya entek loh mas, olinya habis loh mas gitu kan. Nah makanya kita cek kenapa motor depan itu bisa goyang dan kata bapak olinya habis gitu kan. Kita cek, setelah kita analisa, di bagian kelahar roda depan itu nggak kocak, nggak ada masalah. Habis itu di bagian komstir, konis itu juga nggak masalah, normal. Nah setelah kita cek di bagian pipa shock yang putih ini, ternyata dia basah kanan kiri. Nah dengan basahnya pipa shock yang putih ini berarti dia sealnya jebol. Kita positif ke sealnya jebol, seal shock ya, seal shock depan. Otomatis kita sudah yakin hampir 100% analisa kita benar. Cuman bapaknya juga lebih yakin lagi tentang analisa kita. Cuman ya namanya kita bengkel, kita juga lebih harus hati-hati menganalisa penyakit ya. Nggak boleh harus langsung memfosir ini itu gitu kan. Kita harus melihat gejala-gejalanya. Tapi ya sudah dibantu sama bapak, katanya mas oli kuntek gitu kan, olinya katanya habis gitu ya, oli shocknya. Tapi memang bener kata bapaknya gitu kan. Tapi ya nggak boleh terlalu memfosir 100% mas oli kuntek ya gitu kan, mas olinya habis ya gitu, nggak boleh gitu. Kita harus, namanya orang bengkel, kita harus menganalisanya bener-bener, nggak boleh terlalu mendeteksi kira-kira oh ininya 100% gitu, nggak boleh ya. Cuman bapaknya seperti itu, nggak masalah sih ya, namanya motor sendiri gitu kan. Mas olinya entek mas, nah gitu. Ternyata benar, kita cek setelah kita bongkar, ternyata oli shocknya kering, jadi tinggal sedikit banget. Itu karena seal shock ini jebol. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar kita selalu update status dalam dunia perbengkelan. Oke lanjut, ini dua-duanya ya, seal shock CB150R kita pakai yang asli. Spare partnya harganya miring, jadi kita pakai yang spare partnya orisinilnya. Kita sudah ngomong sama bapaknya. Nah ini kalau masang kita seperti biasa ya, pakai kunci shock bisa, yang sekiranya ini kita terbiasa pirnya kita lepas dulu biar aman gitu kan. Namanya beda orang, beda trik, beda bengkel, beda cara gitu kan. Intinya sama ganti seal shock. Tapi kita mungkin yang mungkin sekiranya punya motor di rumah atau ada pihak bengkel yang sekiranya menyaksikan video ini, kita minta izin pada senior master bengkel. Intinya kita berbagi pengalaman. Semuanya bengkel bisa mengganti seal shock, cuman intinya kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan caranya berbeda-beda, ini intinya ada manfaatnya. Kalau sekiranya ada yang nggak cocok, mohon jangan dibully. Kita intinya pengen berbagi pengalaman. Kalau yang bermanfaat monggo dipakai, kalau enggak ya cukup diami atau ya sekiranya menghormatilah. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang pengen bisa dibilang pakai trik atau cara lain ya. Mudah-mudahan ini saling bermanfaat. Namanya bengkel itu, orang itu bisa dibilang nggak ada yang pinter 100% gitu. Kita harus selalu menghargai orang, atau bisa dibilang selalu menerima masukan-masukan dari lain. Oke lanjut, kita tentang video ini. Nah kita sudah nah kita pasang lagi ya sealnya, ringnya
spare ini biar nggak rusak, kita biasanya pasang belakang. Nah ini pasang kunci kipnya. Intinya bisa semuanya, semua orang bengkel itu pasti bisa dan mudah, itu kan kerjaan kecil ya. Cuman ya mudah-mudahan intinya berbagi pengalaman. Siapa tahu trik-trik yang ada di video ini bermanfaat bagi bengkel-bengkel yang lain, ataupun kita juga nanti melihat trik-trik bengkel orang lain, kita juga bisa pakai gitu kan. Ya intinya saling berbagi, saling share gitu kan. Mudah-mudahan banyak masukan, kita juga dapat masukan dari bengkel-bengkel lain gitu kan. Intinya seperti itu. Oke lanjut, ini kita bagian seal shocknya. Tadi kita kembali ke oli ya. Oli shock ini memang benar-benar kering, tinggal sedikit, makanya bapaknya ngerasa, mas oli itu entek mas gitu kan, kalau dipakai goyang-goyang nih mas, oli shock entek mas, paling silih bocor. Nah iya tenan, iya memang bener gitu kan, bapaknya bener. Setelah kita analisa bener, memang oli shocknya habis. Kita sudah selesai masang. Nah ini kita tinggal masang pipanya kembali sama bodem atau bahasanya tabung shock. Nanti kita masukin oli shocknya dari atas ya. Untuk motor laki ini biasanya kita pakai 120 mili ukuran oli shocknya, tergantung ke selera sih ya. Cuman kalau oli shock kan standarnya seperti itu. Kalau misalnya terlalu empuk, kita bisa nambah lagi berapa mili sesuai yang kita inginkan. Tapi kita pakai standarnya kurang lebih seperti itu. Kadang orang pengen, mas ini iso lah sekiranya oli shock itu ben atos gitu kan. Ada yang seperti itu namanya orang gitu kan, mas ini terlalu atos sih, iso lah dimpui kayak kembali anyar ya. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin, untuk berusaha untuk ya paling enggak mengikuti kata konsumen, selama kata-kata konsumen, keinginan konsumen itu masih dalam batas kewajaran, masih dalam batas keadaan yang normal gitu kan. Mas kira-kira motorku dengene iso ora gitu kan, mas kira-kira motorku dengene no, kira-kira aku kepiye ngene iso ora gitu kan. Ya kita insyaallah selalu berusaha, selalu menanggapi keinginan mereka selama itu masih dalam batas kewajaran dan kita bisa mengerjakan keinginan itu gitu kan. Karena kepuasan konsumen, kepuasan mereka itu adalah target kita, dan itu pun juga selama masih dalam prosedur gitu kan. Kita berprinsip, namanya kita bengkel, kita jual jasa gitu kan. Kita mempunyai prinsip, mereka itu adalah bisa dibilang ya raja lah, konsumen raja gitu. Selama itu masih prosedur, selama masih bisa dimaklumi dengan catatan seperti itu, jangan ya asal ini dituruti terus, enggak sih. Intinya cuman masih dalam batas kewajaran. Oke lanjut, ini kita sudah dua-duanya pasang ya. Pasangnya nanti tinggal ngasih oli dari atas, kita bongkar dari atas. Ini kita udah bagian bawah ini kita selesaikan dulu. Oke lanjut, untuk yang sekiranya ada motor, terutama motor CB 150R atau motor-motor yang lain, mohon diperhatikan, mohon sekali lagi mohon diperhatikan pipa shock. Kalau pengen nggak mengalami seperti ini, atau pengen melihat gejala-gejala, oh motorku kira-kira kok wis wayahe ganti oli shock apa iya gitu kan, motorku apa wis wayahe ganti misalnya ini wis sudah waktunya bocor apa belum ya gitu kan. Habis itu ini sudah, kalau diteruskan misalnya bocor ini tak pakai terus atau dibawa ke bengkel, nanti kira-kira gimana ya, resiko fatal apa enggak ya. Nah itu sedikit tips kita kasih, sedikit tips tentang gejala-gejala sekiranya seal atau pipa shock, motor shocknya para konsumen atau sampean-sampean semua itu bocor atau enggak, atau waktunya dibawa ke bengkel atau enggak. Itu mohon diperhatikan pada pipa shock yang ini, pipa yang mengkilat, pipa shock yang mengkilat ini ya, yang warna krom metalik ini kalau normalnya dia kan bersih, karena oli shock yang di dalam itu selalu kesapu, selalu balik lagi ke dalam, dia selalu kesapu sama seal yang ada di
dalamnya tabung sok ini. Nah kalau itu normalnya, kalau selalu kesapu, dalam arti dia olinya nggak bisa ketinggal gitu kan, otomatis kan kering, itu normalnya motor. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda motor sampean atau semuanya yang punya motor, nggak semua, dalam arti nggak cuman CB 150R, artinya semua motor ini, kalau pipa shocknya ini sudah mulai basahnya itu oli, berarti itu udah pertanda bahwa pipa shock atau shock depan sampean itu sudah mulai bermasalah. Maka kita sarankan sebelum itu menjadi fatalnya kayak apa, nah nanti kalau dibiarkan oli dalam shock itu akan habis, lama-lama keluar sedikit kita nggak ngerasa, lama-lama olinya akan kering, otomatis tabung shock yang sama pipa shock itu selalu main shock, selalu bermain, dalam arti selalu suspensinya selalu naik turun, olinya akan lama-lama akan habis. Nah secara tidak sadar, secara kita nggak sadar, nanti pipa shock ini normalnya dia kalau main naik turun ini kan dia selalu dibasahi, gesekan ini selalu dibasahi sama oli shock ini. Nah kalau olinya nanti kering, otomatis pipa shocknya akan tergores. Kenapa bisa tergores? Nah secara logika, pipa shock ini kalau kering, dia pergesekan sama tabung shock yang warna hitam ini, dia akan lama-lama akan luka karena nggak ada pelumasnya dari dalam oli tadi. Nah kalau olinya habis, otomatis pipa shock ini panas, dia kegesek terus, nanti lama-lama panas, otomatis dia lama-lama rusak, ada gores, ada garis. Kalau sudah pipa shock sudah ada garis atau bisa dibilang rusak, ada gores hitam karena gesekan itu tadi, mau nggak mau nanti kita harus mengganti pipa shock ini. Nah alhasil pipa shock ini kalau nggak diganti ya ujung-ujungnya shocknya goyang, shock depan terasa kurang enak, kalau dibawa jalan ke jalan rusak itu nggak kayak rasanya kayak nggak main shocknya, ya itu kurang lebih seperti itu, karena suspensi atau shock depannya itu nggak berjalan dengan sempurna. Itu tadi kalau dibiarkan lama kelamaan seperti itu, olinya habis, nanti lama-lama pipa lah. Kalau sampai ganti pipa itu luar biasa harganya, mending mencegah daripada ganti. Nah oke lanjut, ini kita buka bagian bawah, bagian atas, tutup pipa shocknya. Kita nanti isi shocknya dari kita isi oli shocknya dari sini ya, kita langsung masukkan dari atas. Kita buka dulu isinya ini, ukuran standarnya 120 ya standarnya. Kalau nanti para konsumen atau sampean yang punya motor sekiranya pengen dinaiki bisa dibilang dikerasi atau diempuki, itu tergantung selera. Nah nanti berapa nambahnya segala macam bisa. Kalau pengen ngisi pengen ada yang ditanya-tanyain tentang shock atau yang lain, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Insya Allah kita nanti akan jawab, kita akan bantu memberi masukan, mudah-mudahan saling bermanfaat, mudah-mudahan kita berbagi ilmu, insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Intinya kita saling berbagi, saling share pengalaman. Sekali lagi mohon maaf kepada yang bisa dibilang seniornya bengkel, kita intinya pengen berbagi. Oke, mohon izin ya sekali lagi seperti itu. Oke lanjut, ini kita mulai masukin olinya. Kita pakai corong manual ya, corong kecil, tapi intinya seperti itu. Intinya ukurannya 120. Kita pakai oli shock standar. Kalau kepepet nggak ada oli shock, kita biasanya ngoplos sendiri. Cuman rekomendasi bengkel itu kita pakai oli shock standar. Biasanya seperti itu. Kalau pengen misalnya ada yang ditanyain, Mas kiranya nggak ada oli shock, bisa lah pakai oli yang lain? Bisa. Kita nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan kasih sedikit resep masalah oli shock ya. Tapi kalau misalnya ada, direkomendasikan oli yang standar. Oke, ini berbagi ilmu, berbagi pengalaman dari bengkel masalah
shock depan, atau masalah campur mencampur oli shock, masalah ganti mengganti seal shock bagian depan. Oke, bisa dimengerti ya sampai di sini. Gimana mengatasi biar selama misalnya sudah ada tanda-tanda bocor, apa yang harus dilakukan. Opo yo kok oli shock bocor iku piye ya, kira-kira nek tak tokno piye ya, misalnya nanti gimana ya, tak biarin terus sih, gimana efeknya gimana ya gitu kan. Sekiranya nek tak biarin kira-kira gimana, nanti kalau tak pakai terus gimana, nanti kalau tak segera tak ganti gimana. Nah itu kalau timbul pemikiran-pemikiran seperti itu, monggo kalau yang sekiranya dekat bengkel monggo konsultasi ke bengkel, kalau mau ke konsultasi di sini monggo isi kolom komentar. Insya Allah kita nanti jawab satu persatu insya Allah. Oke, lanjut. Ini sudah selesai masang oli shock, oli shocknya, tinggal masang lagi penutup bautnya. Jangan sampai lupa, ini kan ada sealnya ya dari atas ini. Penguncinya ini harus kuat ya, karena kalau enggak nanti lama-lama olinya akan bocor, karena oli yang dari atas ini dia kena benturan dari bawah, dia tekanannya kuat, jadi harus kuat, ngencenginya harus kuat. Oke, Honda CB 150R ini sudah selesai mengganti seal shock sama oli shocknya, oli shock depan. Jadi kalau nggak ada kendala, misalnya kayak habis jatuh atau apa, pipa shocknya bermasalah, segitiganya bermasalah, biasanya habis ganti oli shock ini akan normal sendiri, lenturnya akan kembali normal. Tapi banyak juga penyakit yang sekiranya habis ganti oli shock, habis dibaiki segala macam, masih kurang nyaman. Itu banyak, namanya kerjaan itu pasti resikonya ada, dan kendala banyak penyakit itu wajar. Oke, kita sudah selesai masang semuanya. Terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kegiatan Dinda Gemas dalam dunia perbengkelan. Mudah-mudahan ini selalu bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Thank you.